kehidupan. Kalau ada seseorang diubahkan oleh sesuatu perkara yang fisik, itu keubahan kepalsuan. Saya bisa jamin saudara tidak akan lama berubah. Kehidupan Kristen yang diubah oleh sesuatu perkara yang lahiriah, mau itu usia, mau itu juga kata ibadah, mau seorang hamba Tuhan, mau seorang gedung gereja, hatimu berubah karena itu. Ingatlah, itu keubahan kepalsuan. Keubahanmu, pertobatanmu tidak akan pernah permanen di hadapan Allah. Satu saat kamu akan kembali kepada dosa. Tapi yang sanggup mengubah hati saya dan saudara hanya ini yang ditabuhkan. Amin. Amin. Maka orang yang mengalami keubahan itu, disitulah di dalam dirinya itulah ada kerajaan Allah, keselamatan. Mengapa kita tidak percaya firman Allah? Tadi iblis itu bekerja. Apa yang dikatakan iblis? Bukan maksud iblis itu mengambil firman itu dalam hati. Tapi satu, iblis itu memberikan di dalam dirimu. Satu adalah, saya mencatat tadi, kebodohan. Iblis memberikan kebodohan di dalam hatimu. Maka orang bodoh itu tak pernah percaya akan kebenaran firman Allah. Sebab apa? Sebab orang bodoh tak pernah mengerti akan kebenaran firman Allah. Namanya bodoh. Dan itulah caranya iblis membuat hati manusia itu tidak percaya akan kebenaran firman Allah. Di saat apa? Di saat iblis menanamkan roh kebodohan dalam hati manusia, maka manusia itu tak pernah mengerti akan kebenaran firman Allah. Maka mereka tidak pernah percaya akan kebenaran firman Allah. Sebab apa? Ada roh kebodohan. Kita tidak usah heran orang yang tidak mau percaya akan firman Allah. Jangan kita menyangka dia orang pintar. Tapi bagi Allah, orang yang tidak pernah percaya firman, bagi Allah mereka itu adalah orang-orang yang bodoh di hadapan Tuhan. Dan tadi saya mengatakan kebodohan itulah cara iblis mengambilkan firman itu dalam hati kita. Itulah inisiatif, itulah kelicikan iblis bagi umat manusia, memberikan roh kebodohan supaya manusia tidak mengerti firman, supaya manusia itu tidak percaya firman Allah. Kalau mengerti akan firman Allah, pasti akan kita yakini. Benar? Benar ya? Tapi karena kita tidak mengerti, maka kita sulit untuk percaya. Kan itu yang dikatakan oleh Yesus bagi orang-orang Israel itu ya. Yesus mengatakan hati bangsa ini telah menebal, telinganya tidak mendengar, matanya tidak melihat, pikirannya tidak mengerti, sehingga mereka tidak memahami akan firman Allah itu. Maka perlu kita koreksi hati kita. Amin. Koreksi pikiranmu. Sudahkah kita menjadi Kristen yang bijaksana? Sudahkah kita melepaskan kebodohan yang membuat saya dan saudara bisa mengerti akan firman Allah? Kedua, apa yang membuat kita tidak percaya? Kedua adalah kekerasan hati kita. Orang yang keras hati, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka itu tak pernah yakin percaya akan firman Allah. Sebagaimanapun hebatnya firman Allah itu, sebagaimanapun hamba Tuhan yang menyampaikan firman Allah itu dalam kehidupannya, tetapi selama hati kita keras, selama kita mengeraskan hati kita, maka kita tidak akan pernah yakin firman Allah itu. Kekerasan hati itulah, kembali saya mengatakan, menjadi inisiatif daripada iblis, membuat kita tidak percaya akan firman Allah. Setan iblis itu mengeraskan hati saya, saudara. Orang ada manusia yang keras hati, tetapi saat dia dengar firman, dia langsung berubah. Maka firman Allah berkata dalam surat Yakobus
Terimalah firman Allah dengan hati yang lembu. Bukan lembu, lembut. Terimalah firman Allah dengan hati yang lemah, lembut, supaya kamu bisa percaya akan firman Allah itu. Kalau kita sudah percaya firman Allah oleh karena hati kita yang lemah lembut, maka ada perubahan. Tidak ada kuncinya. Orang yang menerima firman Allah dalam hatinya itu akan menunjukkan satu pembaharuan. Ada perubahannya. Coba kita baca di dalam Matius 13 ayat yang ke-15 itu. Matius pasal yang ke-13, haleluya. Ayat yang ke-15. Di sini ada firman Allah yang menunjuk kepada orang yang keras hati, yang membuat mereka tidak memahami, mengerti akan firman Allah. Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-15. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar. Sebab hati bangsa ini telah menebal. Istilah bahasa yang lagi telah mengeras. Hati bangsa ini telah mengeras, dikatakan firman Allah, dan telinga mereka tidak akan mendengar. Terus kan? Ya. Dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, terus kan? Ya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan. Nah, di sini kita melihat sesuatu yang kita sebutkan. Penyebabnya manusia tidak percaya akan firman Allah di saat kehidupan kita tidak mengerti firman Allah oleh karena kekerasan hati kita. Maka bagi kehidupan orang semacam inilah tidak ada hal kerajaan Allah dalam dunia. Maka dia tidak menerima soal kerajaan yang tidak terguncangkan itu. Maka kita belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Di saat kita dengar firman Allah, kita harus bersyukur dan berdoa pada Tuhan supaya Tuhan berikan pengertian bagi kita akan firman Allah. Amin. Amin. Mengapa orang tidak bisa berubah? Mengapa orang tidak bisa melakukan firman Allah? Karena tidak mengerti. Salah satu penyebab utama manusia tidak bisa melakukan firman Allah karena memang tidak mengerti. Bisa ditanya, kamu mengerti apa firman Allah? Tidak mengerti. Maka apa yang bisa melakukan? Seandainya manusia bisa mengerti akan kebenaran firman Allah, maka di situ peranan Roh Kudus untuk memberikan kekuatan bagi saya dan saudara untuk dapat melakukan firman Allah. Oleh karena apa? Percaya firman itu. Iya. Tanya orang-orang yang tidak paham firman Allah, hidupnya tak pernah berubah. Mengapa kamu tidak bisa berubah? Orang tak mengerti firman apa yang berubah. Amin. Amin ya. Karena kita mengertinya firman Allah maka kita lakukan. Ya kan? Oleh karena kita mengerti firman Allah dan kita percaya akan firman itu maka kita lakukan. Maka jangan menjadi orang yang bodoh akan kebenaran firman Allah. Saya mengatakan dengan sungguh-sungguh kepada setiap Tuhan, setiap kehidupan manusia yang hidup dalam roh kebodohan dan kekerasan hati, maka kerajaan Allah tak pernah ada dalam kehidupannya sampai Tuhan datang. Jangan harap saudara menemukan kerajaan Allah dalam dirimu walaupun saudara menjadi seorang Kristen. Saudara hanya identitas sebagai orang Kristen, tetapi bukan pemilik kerajaan yang tidak terguncangkan. Puji Tuhan. Nah, ini peneguran benih yang pertama yang dikatakan di tanah, yang jatuhnya di tanah yang ada di pinggir jalan itu. Ya, kita harus berubah, jangan sampai kita menjadi kehidupan pinggir jalan. Amin. Cukuplah rumput di pinggir jalan, cukuplah bebatuan ada di pinggir jalan. Jangan kita menjadi Kristen yang di pinggir jalan. Amin. Coba kalau saudara menjadi orang yang di pinggir jalan itu, coba bayangkan. Siapa yang biasa kali kita temukan pinggir jalan? Ayo. Siapa? Satu orang gila. Dia yang gila.
Baru kedua, siapa yang biasa di pinggir jalan? Peminta-minta. Siapa yang biasa di pinggir jalan? Orang brutal-brutal itu kan. Orang yang tidak moralitas, tidak ada moralitasnya. Begitulah Kristen yang hidupnya bagaikan tanah di pinggir jalan itu. Maka tak pernah menikmati soal kerajaan Allah. Sebab memang kehidupannya bagaikan kehidupan di pinggir jalan. Tuhan tidak mau gerejanya menjadi gereja di pinggir jalan, tapi Tuhan mau gerejanya menjadi gereja yang sempurna. Kedua, kita melihat sesuatu yang dikasih Tuhan. Penaburan benih yang kedua ini juga tidak membawa kita atau tidak mendatangkan hal kerajaan yang tidak terguncangkan itu dalam kehidupan kita. Yuk, kita masuk di dalam ayat yang ke berapa itu? Ayat berapa sekarang? Ayat yang ke-13. Perhatikan sesuatu yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Ya. Yang jatuh di tanah berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Ya. Tetapi mereka itu tidak berakar. Perhatikan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Di sini juga firman Allah menyatakan satu penaburan benih yang tidak layak menerima kerajaan Allah itu. Tuhan berkata, ada penaburan benih di tanah yang berbatu-batu. Mereka menerima firman Allah begitu luar biasa, begitu bergembira, begitu senangnya menerima firman Allah itu. Tidak ada bandingannya dengan orang-orang yang sangat begitu luar biasa dalam Tuhan. Perhatikan hatimu dan hatiku. Mungkin saudara di saat mendengar firman baru-baru, wah senang kali. Terima kasih Tuhan firman-Mu. Oleh karena firman-Mu aku menjadi seperti ini Tuhan. Firman-Mu luar biasa Tuhan. Karena firman-Mu aku diberkati oleh Tuhan. Kita bergembira luar biasa karena firman kita dengar. Saya mengatakan, orang yang mendengar firman dengan gembira bukan ukuran, dia telah menerima kerajaan Allah. Supaya kita memahami siapakah yang layak menerima hal kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Mungkin saudara sangat bersuka cita di saat saudara mendengar firman. Saudara berdoa, terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini kepada saya. Saya bersuka cita oleh karena firman. Tapi ingat, kalau firman itu tidak berakar dalam hatimu, saudara itu bagaikan penaburan benih di tanah yang berbatu-batu. Mengapa firman itu tidak bisa berakar? Karena dikatakan dari sana apa? Karena ya, ada sih. Coba baca Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, ya. dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Karena tidak mendapat air, teruskan saja. Kemudian ada tadi tanah sedikit. Oke, teruskan. Ya. Dan orang itu, ya. Yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Menerimanya dengan gembira. Teruskan. Ya. Tetapi mereka itu tidak berakar. Ya. Tetapi firman itu tidak berakar. Teruskan. Ya. Mereka percaya sebentar saja. Ya. Dan dalam masa pencobaan mereka murka. Membuat firman itu tidak bisa berakar di dalam hati mereka. Dan utama di saat ada pencobaan yang mereka alami dalam hidup mereka, itulah membuat firman itu tidak berakar dalam hati mereka. Dengan kata lain, kehidupan gereja Tuhan atau kehidupan anak-anak Tuhan yang bagaikan penaburan di tanah yang berbatu-batu adalah kehidupan yang tidak pernah kuat dalam pencobaan. Kalau kita mendengarkan firman begitu luar biasa, kita bersuka cita luar biasa akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Tetapi saat kita masuk dalam pencobaan yang izinkan
dalam kehidupan kita, maka firman Allah yang kita dengarkan, firman Allah yang sudah kita sukacitakan, menerima dalam hati kita, seakan-akan tidak ada lagi. Maka kalau saudara menjadi Kristen yang tidak kuat dalam pencobaan, saudara adalah orang yang tidak layak menerima kerajaan Allah dalam dirimu. Sedikit diuji, sedikit mengalami pencobaan, oh sudah hampir berputus asa, stres, tidak lagi suka membaca firman dan berdoa oleh karena pencobaan. Saudara benarkah Tuhan tidak melihat hatimu? Di mata Tuhan ada ukuran saya dan saudara. Dan Tuhan melihat itu, saudara yang dikasih Tuhan, layakkah kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan itu atau tidak? Maka tadi saya mengatakan kunci kehidupan kita layak atau tidak layak menerima kerajaan yang tidak terguncangkan itu tergantung hati. Apakah hati saya layak menjadi penaburan benih firman Allah itu atau tidak? Kalau hatimu menjadi hati yang berbatu-batu, jangan harap firman Allah bisa permanen dalam hatimu. Jangan harap kita bisa menerima kerajaan yang tidak terguncangkan itu dalam diri kita. Maka jangan kita putus asa dalam pencobaan. Kita harus kuat dalam pencobaan. Pencobaan apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, itu akan memperkuat kita untuk apa? Untuk bertumbuh dalam kebenaran firman Allah. Tetapi saat pencobaan datang dalam kehidupanmu, saudara stres, berputus asa, kecewa, ingatlah firman Allah itu tak pernah berbuah dalam hatimu dan hati saya. Kan gampang kita mengenal diri kita kan. Maka saya mengatakan pentingnya firman Allah ini menjadi fitrun dalam kehidupan kita. Kita merasa kuat, kita merasa luar biasa akan kebenaran firman Allah, tetapi kuncinya bagaimana di saat kita masuk dalam pencobaan, masuk dalam ujian, mampukah firman Allah yang kita terima menjadi satu kekuatan dalam hidup kita atau tidak? Tetapi begitu banyaknya kehidupan anak Tuhan, di saat ada pencobaan dalam kehidupannya, dia berdosa terhadap Tuhan, dia berlaku jahat di hadapan Tuhan. Di dalam pencobaan yang dialami dalam kehidupan dia tidak mampu memuliakan Allah dalam kehidupannya, malah menghina pribadi Paulus dalam kehidupannya. Itu bahaya. Kita menganggap itu tidak dosa, tetapi Allah berkata, aku simpan kelemahanmu dalam kitab kehidupan. Satu saat engkau akan bertanggungjawabkan itu. Jangan di saat pencobaan kita hina Tuhan. Jangan di saat pencobaan kita sampai mengabaikan firman Allah yang kita terima itu. Tapi buatlah pencobaan itu menjadi satu dorongan di dalam kehidupanmu untuk saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Apa kata 1 Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-6? Kita lihat ini satu yang dikasih Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6. Puji Tuhan, lihat saudara yang dikasih oleh Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6. Perhatikan supaya kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, haleluya. Ya, teruskan. Ya, bergembira akan hal itu. Ya. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Bergembira akan hal itu. Akan hal apa? Pencobaan itu. Tuhan tidak mendidik saya di saat ada pencobaan, hendaklah engkau berputus asa. Di saat ada ujian yang kau hadapi dalam kehidupanmu, hendaklah kau menjauhkan aku. Tapi Tuhan berkata, bergembiralah engkau. Di saat kita masuk dalam ujian, kita harus melatih diri kita ini bisa bergembira. Sebab mengapa? Sebab di saat orang bisa bergembira di saat ujian dan pencobaan-pencobaan, maka disitulah hidup saya dan saudara akan tahu bersyukur kepada Tuhan. Maka kalau kita tidak bisa bergembira dalam pencobaan-pencobaan yang kita alami dalam kehidupan kita, kita bukan bersyukur kepada Allah, malah kita bisa
saat pencobaan yang kita alami dalam kehidupan kita, tahu hati kita bersyukur, tahu hati kita bergembira. Dari situlah kita akan melihat satu keajaiban firman Allah akan mencipta dalam hidup kita. Jangan memiliki hati yang berbatu-batu itu. Banyak saya melihat orang Kristen, hatinya hati yang berbatu-batu. Di saat firman Allah dikumandangkan, seakan-akan sukacita seperti orang yang setelah mendapatkan sesuatu harta yang berlimpah. Bahagianya luar biasa, sukacitanya luar biasa. Tetapi Tuhan izinkan satu usia, Tuhan izinkan pencobaan dalam dirinya, dia mulai tidak ingat firman itu. Dengan kata lain, dia tidak menghargai pribadi Allah dalam pencobaan yang dia alami. Itu manusia yang sangat malang. Mari kita belajar, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai anak Tuhan yang mau menerima kerajaan Allah itu dalam kehidupan kita. Jangan kita menyangka kalau kita tidak mendapatkan kerajaan Allah itu, hidup kita semacam ini. Tapi orang yang tidak mendapatkan kerajaan Allah dalam kehidupannya, maka hidupnya satu saat akan dibinasakan oleh Tuhan. Kita harus belajar, kita harus bersyukur dalam hal itu. Sebagai pribadi yang layak menerima kerajaan Allah itu, kita mau dituntut oleh Tuhan memiliki hati, bukan hati yang di pinggir jalan, bukan hati yang berbatu-batu. Ada orang saat pencobaan dia tidak lagi menghargai Tuhan. Ada orang di saat ujian dan saat pencobaan malah dia menghina Tuhan, firman Allah. Apa itu firman? Apa itu Tuhan? Tapi Tuhan menunjukkan kepada saya hari ini, orang yang semacam itu adalah orang-orang yang hatinya bagaikan tanah yang berbatu-batu. Mungkin pada umumnya kehidupan manusia semacam itu. Tapi hari ini Tuhan ajak saya saudara, siapakah yang layak menerima kerajaan yang tidak terpuncakkan itu? Bukan orang